Kabar marak prostitusi di Sepaku Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur bukan isu belaka. Polda Kalimantan Timur menyebut telah menangkap 70 wanita pekerja seks komersial dalam 6 bulan terakhir. Sejak gencar razia, praktik prostitusi di IKN diklaim sudah tidak ada. Marak prostitusi di Sepaku Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur membuat gerah warga. Sepanjang tahun ini, Polda Kalimantan Timur berkali-kali melakukan razia dan penggeledahan di sejumlah penginapan di Sepaku. Sekitar 70 pekerja seks komersial dan puluhan pria hidung belang telah diamankan dalam razia tersebut. Beberapa di antaranya bersembunyi di lemari saat polisi menggerebek lokasi. Bahkan pernah terjadi seorang pria hidung belang ditangkap setelah membunuh wanita PSK yang ia kencani. Korban merupakan PSK yang biasa menawarkan open booking online di kawasan Sepaku. Beberapa tempat penginapan di sekitar IKN itu ada kegiatan prostitusi. Nah, kemudian kita cek ke sana, ternyata memang ada beberapa penginapan kamar yang kemudian itu terindikasi digunakan untuk prostitusi. Polda Kaltim terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Penajam Pasar Utara untuk menggelar razia rutin, membersihkan kawasan Ibu Kota Baru Indonesia itu dari praktik prostitusi. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di seputar iNews Siang bersama saya Camar Haenda. Satu unit bus yang mengangkut puluhan penumpang terbakar. Akibatnya seluruh penumpang terlantar di tengah jalan. Detik-detik kebakaran yang melahap bus PO Haryanto terekam kamera warga. Api yang berasal dari bagian belakang langsung melahap badan bus di tengah jalan raya Temanggung, Jawa Tengah. Beruntung seluruh penumpang bus berhasil dievakuasi menyelamatkan diri. Peristiwa ini berawal saat bus yang berangkat dari arah Yogyakarta menuju Pati. Sesampainya di desa Kerajaan Pringsurat tiba-tiba terdengar suara dari bagian belakang bus dan mengeluarkan percikan api. Percikan api yang muncul membuat penumpang panik. Seketika para penumpang bus langsung berlari keluar bus untuk menyelamatkan diri. Polres Temanggung masih menyelidiki penyebab kebakaran ini, sementara para penumpang dijemput oleh bus lain yang akan mengantar hingga ke tujuan. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono, iNews melaporkan. Sebuah gudang penampungan barang bekas dilalap si jago merah di Jalan Tempua, Medan, Sumatera Utara. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api melalap habis seluruh isi gudang. Bahkan beberapa kali terdengar ledakan. 2 unit mobil yang berada di lokasi juga turut terbakar. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api padam 1 jam kemudian. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. 2 unit kamar dan 1 lift di apartemen City Park Cengkareng, Jakarta Barat porak-poranda setelah ledakan besar terjadi di salah satu kamar. Diduga kuat, ledakan berasal dari kebocoran tabung gas. Ledakan besar terekam kamera CCTV di lorong Tower F, apartemen City Park Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat ledakan, 2 unit kamar hancur porak-poranda dan atap pun ambruk. Kerasnya ledakan mengakibatkan lift yang berada di lantai tersebut rusak parah. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, namun diduga kuat ledakan berasal dari kebocoran tabung gas di salah satu kamar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Menurut informasi, unit apartemen tersebut dihuni seorang WNA asal Tiongkok. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, 2 orang terjebak dalam kabin minibus yang dihantam kereta KRL di perlintasan kereta Jembatan Gantung Cengkareng, Jakarta Barat. Kedua korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan.
Warga mengevakuasi 2 orang penumpang yang terjebak dalam minibus usai tertabrak kereta KRL di perlintasan Jembatan Gantung Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelumnya, sopir minibus nekat menerobos palang kereta meski sudah diingatkan petugas. Akibat kejadian ini, minibus ringsek dihantam kereta KRL dari arah Duri menuju Tangerang. Meski tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun kemacetan sempat terjadi selama evakuasi dilakukan. Sementara itu, kedua korban yang berada di dalam mobil selamat dan dilarikan ke rumah sakit. Kasus ini kini sudah ditangani unit Laka Lantas Satwil Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Menganggap wasit berat sebelah, usai tim kesayangannya kalah, kerusuhan antar supporter pecah di Banjarnegara, Jawa Tengah. Akibatnya 3 anggota polisi dan 1 supporter terluka terkena lemparan batu. Penonton harap tenang. Kerusuhan pecah saat final Tarkam antara tim Potato Ribbon melawan GRKP FC di lapangan Kayuren, Pagentan, Banjarnegara. Kejadian dipicu kekecewaan supporter atas keputusan wasit yang dianggap berat sebelah. Akibatnya sejumlah penonton nekat memasuki lapangan sebelum laga usai. Akibat kejadian ini, 3 anggota polisi terluka dan 1 orang supporter terluka di kepala, pipi, kening hingga dagu akibat lemparan batu dan potongan bambu. Padahal untuk pengamanan laga final ini polisi menerjunkan 500 personil gabungan dari TNI dan Polri. Hingga saat ini polisi masih mendalami dan akan mengevaluasi serta memperketat turnamen berikutnya. Laga final ini berakhir dengan kemenangan GRKP FC dengan skor 2-0. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas dan 13 terluka akibat mobil damkar menabrak minibus, sepeda motor, dan Pertamini di Solok, Sumatera Barat. Diduga sopir damkar hilang kendali saat menuju lokasi kebakaran. Tolong, Thanos kecelakaan di Simpang 5 Layang. Sejumlah petugas pemadam kebakaran Kabupaten Solok tergeletak di pinggir jalan usai mobil damkar yang dikendarainya terlibat kecelakaan di kawasan Simpang 5, Kelurahan Layang, Kota Solok. Akibat kecelakaan, petugas Pertamini meninggal dunia, sementara 4 pemotor dan pengemudi minibus mengalami luka berat. Kecelakaan berawal saat mobil damkar menuju lokasi kebakaran hilang kendali menabrak Pertamini dan minibus serta 2 motor yang sedang mengisi BBM. Kerasnya hantaman juga membuat minibus dan mobil damkar ringsek serta 8 orang personel damkar luka ringan. Saat ini seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dievakuasi oleh petugas Laka Lantas Polres Solok Kota. Dan seluruh korban luka menjalani perawatan di rumah sakit serta 1 orang korban tewas sudah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.